Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sylvia Gisela, NPM 20032. Di sini saya akan menjawab beberapa pertanyaan soal tugas dari Bapak Dr. Nova Harikman, SKM MKes. Berikut dapat saya jelaskan. Menjelaskan data dan contohnya. Data adalah catatan atas kesimpulan fakta. Data merupakan bentuk jamak dari datum, berasal dari bahasa Latin yang berarti sesuatu yang diberikan. Dalam penggunaan sehari-hari, data berarti suatu pernyataan yang diterima secara apa adanya. Pernyataan ini adalah hasil pengukuran atau pengamatan suatu variabel yang bentuknya dapat berupa angka, kata, atau citra. Data yang berupa angka disebut data kuantitatif, sedangkan data yang bukan berupa angka disebut dengan kualitatif. Data deskrip adalah data yang diperoleh dengan cara menghitung, sedangkan data kontinu adalah data yang diperoleh dengan cara mengukur dalam kaitannya dengan pengolahan data dengan komputer. Pengertian data dapat diantisipasi pada fakta-fakta yang dapat direkam dalam setiap pengolahan data. Data merupakan sumber informasi yang dapat dihasilkan. Contohnya, suatu data pasien yang terpapar COVID-19 dari tahun ke tahun, data pasien yang berkunjung ke puskesmas. Menjelaskan informasi dan contoh. Informasi adalah sekumpulan data atau fakta yang telah diproses dan dikelola sedemikian rupa sehingga menjadi suatu yang mudah dimengerti dan bermanfaat bagi penerimanya. Informasi juga adalah pesan atau ucapan ekspresi, atau kumpulan pesan yang terdiri dari order sequence dari simbol. Informasi dapat direkam atau ditransmisikan. Hal ini dapat dicatat sebagai tanda-tanda atau sebagian sinyal berdasarkan gelombang. Informasi bisa dikatakan sebagai pengetahuan yang didapat dari pembelajaran dan pengalaman. Informasi digunakan untuk mengetahui tentang pendidikan, kesehatan, lapangan pekerjaan, maupun jenis produk atau jasa. Kegunaan informasi ditentukan oleh tujuan pengguna, ketelitian, pengolahan data, ruang dan waktu, serta bentuk dan keadaan sematik. Contohnya, menerima informasi tentang adanya COVID-19. Cakupan informasi di bidang kesehatan beserta masing-masing contoh. Yang pertama yaitu SIGNAS atau Sistem Informasi Kesehatan Elektronik. Sistem informasi dalam bidang kesehatan yang dikelola oleh Kemenkes RI di mana memiliki sistem dengan akses yang terbatas dan dapat berlangsung terhubung pada masing-masing sistem informasi di bawahnya. Contohnya adalah adanya pendataan yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik secara online, dilakukan untuk mengetahui bagaimana tindakan masyarakat dalam masa COVID-19 ini. Yang kedua yaitu SIKDA, yaitu Sistem Informasi Kesehatan Daerah. Sistem Informasi Kesehatan Daerah yang dikelola oleh Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten atau Kota, di mana SIKDA berfungsi untuk mengelola semua fasilitas kesehatan berdasarkan laporan yang diperoleh dari fasilitas kesehatan di lingkungan kejadian. Contohnya adalah pendataan yang dilakukan oleh petugas kesehatan provinsi yang dilakukan untuk pendataan vaksinasi masyarakat yang berada di Provinsi Sumatera Barat. Yang ketiga yaitu SIMPUS, Sistem Informasi Kesehatan yang berlangsung dikelola oleh masing-masing puskesmas pada wilayah pekerja dan berfungsi untuk mengartikan sistem pencatatan dan pelaporan terpadu puskesmas. Contohnya adalah tenaga kesehatan yang mendata masyarakat daerah tersebut yang terkena COVID-19 untuk diperhitungkan agar dapat melakukan isolasi mandiri. Selanjutnya itu manfaat informasi kesehatan beserta contohnya. Sistem Informasi Kesehatan atau SIK merupakan subsistem dari Sistem Kesehatan Nasional atau SKN yang berperan dalam pemberian informasi untuk pengambilan keputusan di setiap jenjang administrasi kesehatan baik tingkat pusat, provinsi, kabupaten atau kota, atau bahkan pada tingkat pelaksanaan teknis seperti rumah sakit ataupun puskesmas. Contohnya yaitu meningkatkan peran serta masyarakat dan meningkatkan kemampuan masyarakat untuk menolong dirinya sendiri,
Yang kedua yaitu meningkatkan penggunaan dan penyebarluasan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang kesehatan. Selanjutnya manfaat sistem informasi berdasarkan WHO, menurut WHO yaitu menilai bahwa investasi sistem informasi kesehatan mempunyai beberapa manfaat seperti membantu mengambil keputusan untuk mendeteksi dan mengendali masalah kesehatan, memantau perkembangan dan peningkatannya. Selanjutnya yaitu permasalahan data di bidang kesehatan. Beserta contohnya yaitu permasalahan data di bidang kesehatan adalah tidak terbentuknya kegiatan pengumpulan, pengolahan, pengaturan, dan penyimpanan data-data yang diambil berdasarkan fakta yang ditemukan. Kegiatan tersebut dilakukan oleh bagian tertentu, di mana yang seharusnya itu semua harus ada, supaya tidak ada lagi permasalahan yang di bidang kesehatan. Contohnya, masuknya kompetensi manajemen data dalam kurikulum pendidikan formal di bidang kesehatan. Mengemukakan masalah informasi di bidang kesehatan. Pengelolaan data dan informasi yang ada terintegrasi dan terkoordinasi dalam suatu mekanisme belum yang baik. Dengan kebutuhan yang ada menjadi masalah dalam informasi kesehatan. Hal ini dapat menjadikan informasi yang memperoleh menjadi tidak bermanfaat. Contohnya, kematian ibu akibat melahirkan, kematian bayi, meningkatkan masalah gizi buruk, meningkatkan penyakit menular, meningkatnya penyakit tidak menular, masalah kesehatan jiwa. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah, saya mohon maaf. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.